Selamat datang di channel Pitutur Kejawen, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno, serta misteri spiritualitas yang tak pernah lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 5 takdir weton pahing di awal tahun, yang akan mengubah arah hidup. Dalam tradisi Kejawen, ada keyakinan bahwa awal tahun tidak hanya tentang pergantian angka, melainkan pergantian napas alam. Angin, hujan, panas, gerak manusia, dan arah batin seolah diatur ulang oleh waktu. Pada saat itulah, mereka yang lahir dengan weton pahing sering dipandang membawa takdir yang khas, tajam pikirannya, dalam rasa hatinya, dan berat ujian batinnya. Pahing dikenal sebagai weton yang menyimpan daya tarik rezeki, tapi juga membawa pelajaran tentang kesabaran, laku, dan keteguhan. Di awal tahun, takdir pahing seperti membuka satu persatu lembaran. Seakan semesta sedang menakar, sudah sejauh mana ia belajar, dan sudah sekuat apa ia berdiri. Maka, 5 pintu takdir itu pun terbuka perlahan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya mengajak panjenengan semua untuk menuliskan weton panjenengan di kolom komentar. Dan inilah 5 takdir weton pahing di awal tahun yang akan mengubah arah hidup. Takdir pertama adalah takdir tentang pencarian jati diri. Pada awal tahun, orang pahing seolah dipaksa melihat dirinya di cermin yang paling jujur. Banyak yang merasa gelisah tanpa sebab, mempertanyakan pekerjaan, hubungan, pilihan hidup, bahkan kebiasaan kecil yang selama ini dianggap biasa. Kegelisahan itu bukan kutuk, melainkan panggilan. Dalam Pitutur Kejawen dikatakan, sing durung ketemu karo owek dewe, bakal katrak dalan wong liyo. Yang belum bertemu dirinya sendiri, akan terseret ke jalan orang lain. Di titik ini, pahing diuji untuk berani menyendiri sebentar, menata langkah, mendengarkan suara batin. Ada yang akhirnya berani berhenti dari pekerjaan yang selama ini hanya melelahkan. Ada yang memilih memulai usaha sederhana. Ada pula yang mulai memperbaiki ibadah dan laku batin. Semua dimulai dari keberanian mengakui. Ada yang harus diubah. Awal tahun membuat pahing seperti berjalan di tepi jurang sedikit goyah. Tetapi jika sabar, ia menemukan jalur setapak yang justru mengantarnya ke arah yang benar. Di sini pahing belajar bahwa jati diri tak ditemukan di keramaian, melainkan di keheningan yang berani dihadapi. Takdir kedua adalah takdir tentang rezeki yang datang melalui proses, bukan keajaiban instan. Banyak orang menyangka pahing adalah weton bermagnet uang. Padahal, rezeki pahing sering datang dengan bentuk pelajaran terlebih dahulu. Di awal tahun, mereka kerap mengalami rezeki yang naik turun. Barang dagangan belum laris, pekerjaan sepi, atau rencana usaha tertunda. Tetapi di balik itu, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dalam pitutur orang tua, rezeki pahing ibarat air yang mencari celah. Tidak tumpah, hanya menunggu tempat paling tepat untuk mengalir. Yang sabar mengatur keuangan, menahan gengsi, tidak memaksakan belanja, dan terus merawat kejujuran, biasanya melihat perubahan perlahan. Pelanggan baru datang. Ada orang lama yang tiba-tiba ingat. Ada tawaran kerja yang dulu ditolak kini dibuka kembali. Rezeki ini bukan hadiah, melainkan buah dari ketekunan. Bahkan ketika dicemooh karena hidup sederhana, pahing belajar bahwa rezeki yang benar bukan yang membuat dada membusung, melainkan yang membuat rumah tenang. Maka awal tahun menjadi masa latihan. Bagaimana menata uang, menata nafsu, dan menata niat. Karena ketika niat lurus, jalannya pelan, tetapi hasilnya lama menetap. Takdir ketiga menyentuh soal hubungan, cinta, keluarga, pertemanan, semuanya diuji. Orang pahing sering membawa watak yang sedikit keras namun perhatian. Di awal tahun, kerap muncul pertengkaran kecil yang sebenarnya berfungsi sebagai cermin. Suami istri berdebat, anak bertikai dengan orang tua, sahabat salah paham, atau kekasih merasa kurang diperhatikan. Di sini semesta seakan berkata, lunakno atimu, lunakan hatimu. Pahing belajar menundukkan ego. Tidak semua harus dimenangkan. Tidak semua harus dibuktikan. Ada saatnya meminta maaf meski kita merasa benar. Ada saatnya mendengar tanpa menyela. Saat pahing memilih lembut, hubungan yang sempat renggang pelan-pelan menghangat kembali. Bahkan, ada yang pada akhirnya menyadari bahwa orang yang selama ini dianggap beban, justru adalah penolong di masa sulit. Dalam pitutur lama, sapa sing aiso ngayomi, bakal diayomi.
Siapa yang mampu melindungi akan dilindungi. Maka awal tahun menjadikan takdir hubungan ini sebagai panggung belajar. Apakah Pahing memilih keras kepala atau memilih kebijaksanaan? Dan dari sinilah ketenangan batin mulai tumbuh. Takdir keempat berkaitan dengan cobaan yang membentuk kedewasaan. Tidak selalu berupa musibah besar. Sering justru hal sederhana yang membuat pikiran berat. Rencana gagal, janji orang diingkari, motor rusak saat belum punya uang, kesehatan menurun sedikit. Namun dalam pandangan kejawen, cobaan seperti itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyingkirkan kesombongan yang tak terlihat. Pahing diajak untuk berpasrah tanpa menyerah. Pasrah bukan berarti diam, melainkan tetap berikhtiar sambil menyadari bahwa hasil terakhir bukan di tangan manusia. Di awal tahun, mereka yang lahir Pahing sering mendapat tanda, ada kejadian yang memaksa berhenti sejenak, merenung, menghitung lagi langkah, dan lebih hati-hati. Dari situ muncul kewaspadaan baru, lebih teliti sebelum bekerja sama, lebih disiplin menjaga kesehatan, lebih cermat menabung. Cobaan yang tadinya dirasa berat, ternyata menjadi pagar agar tidak jatuh lebih dalam. Orang tua dahulu berkata, "Yen ora tahu kapentung, orang ngerti ngelingi. Jika tak pernah terbentur, tak akan pernah belajar mengingat." Disinilah takdir Pahing justru memijarkan kedewasaan. Takdir kelima adalah takdir tentang pencerahan batin, kesadaran halus yang hadir setelah semua proses tadi. Di awal tahun, ketika Pahing sudah belajar menata diri, menahan ego, mengelola rezeki, dan menerima cobaan dengan laku sabar, muncullah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Hidup terasa lebih pelan tetapi lebih terang. Mereka mulai menyadari bahwa keberuntungan bukan semata angka uang, melainkan kemampuan menikmati yang ada tanpa merasa kurang. Ada yang tiba-tiba rajin sedekah, ada yang semakin gemar menolong diam-diam, ada pula yang mulai menekuni tirakat ringan, merapikan ucapan, menjaga makan, tidak menyakiti orang. Dari situlah pintu keberkahan terbuka. Banyak kejadian yang tampak kebetulan, namun sejatinya buah dari laku. Dipertemukan dengan orang baik, diselamatkan dari bahaya, atau mendapat rezeki yang datang tepat saat dibutuhkan. Pahing menemukan bahwa takdir bukan tembok, melainkan jalan, dan jalan itu menjadi lapang bagi mereka yang menjaga hati. Kelima takdir ini tidak jatuh sekaligus. Ia bergerak perlahan bersama langkah hidup. Ada hari-hari penuh tawa, ada saat penuh tangis. Namun pitutur kejawen selalu mengingatkan, sopo sing temen bakal tinemu. Siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan. Awal tahun bagi Pahing bukan ajang membandingkan diri dengan orang lain, tetapi saat untuk memperbaiki bagian dalam. Pikiran, niat, ucapan, sikap. Ketika bagian dalam tenang, bagian luar akan mengikuti. Dan pada akhirnya, kisah Pahing di awal tahun bukanlah kisah tentang ramalan semata, melainkan ajakan untuk sadar. Sadar bahwa jati diri perlu ditemukan, rezeki perlu diupayakan dengan jujur, hubungan perlu dirawat dengan rendah hati, cobaan perlu diterima dengan kesabaran, dan batin perlu disucikan dengan rasa syukur. Bila lima takdir itu dirangkul, orang Pahing berjalan tidak lagi tergesa, tetapi mantap, seolah setiap langkahnya sudah tahu arah pulang. Dalam pandangan orang Jawa, hidup tidak hanya bergerak lurus. Ia berputar, berbelok, kadang berhenti, kadang berlari, mengikuti irama yang tidak selalu terlihat oleh mata. Ada masa ketika alam seperti diam, rezeki biasa saja, batin tenang-tenang saja, dan hari-hari terasa datar. Namun ada pula masa di mana angin berubah. Langit seperti memberi isyarat, dan hati menangkap firasat. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu akan terbuka. Orang tua zaman dulu menyebutnya sebagai tanda-tanda urip sing lagi arep kebuka. Tanda-tanda hidup yang baru mulai menampakkan jalan. Tanda itu tidak selalu berupa keajaiban besar. Kadang ia datang sebagai kegelisahan kecil, sebagai pertemuan yang tampak kebetulan, sebagai cobaan yang memaksa kita menata ulang langkah. Seolah hidup berkata pelan, wis wayahe owah. Sudah saatnya berubah. Dan di antara sekian banyak tanda, ada 4 arah yang paling sering muncul. 4 arah yang, jika dibaca dengan rasa, menjadi jalur menuju kehidupan yang lebih lapang. Inilah kisahnya. Arah pertama adalah arah kesadaran pada diri sendiri. Di sini, hidup seakan menuntun kita kembali ke pusat, ke dalam batin yang sering dilupakan. Pada fase ini, seseorang mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, mendadak terasa kosong.
Pekerjaan yang dulunya membanggakan terasa membebani. Pergaulan yang dulunya ramai terasa melelahkan. Bahkan kebiasaan kecil yang dulu menyenangkan kini seperti tak memberi arti. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Iki pancen urip sing tak karepke? Apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Gelisah itu bukan penyakit. Dalam pitutur kejawen, itu adalah panggilan jiwa. Rasa sing tangi kudu diuripi. Rasa yang terbangun harus diberi hidup. Pada titik ini, seseorang mulai lebih sering diam. Tidak karena murung, tapi karena hatinya ingin mendengar. Ia mulai menunda ucapan-ucapan yang tak perlu. Mulai berhenti membandingkan diri dengan orang lain, mulai memerhatikan apa yang sesungguhnya membuatnya tenang. Disinilah arah pertama terbuka. Ia tidak lagi hidup hanya karena kebiasaan, tetapi mulai memilih dengan sadar. Kadang, ini menyakitkan. Sebab untuk menjadi jujur pada diri sendiri, kita harus mengakui bahwa ada jalan yang selama ini salah. Ada pergaulan yang tak lagi sehat, ada cara mencari uang yang meresahkan hati, ada kebanggaan yang ternyata hanya topeng. Namun setiap pengakuan membawa ke lapangan. Ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri, dunia luar perlahan ikut menyesuaikan. Ia lebih tenang, lebih ringan, dan mampu berkata, "Cukup, cukup untuk drama, cukup untuk pamer, cukup untuk memaksa diri menjadi orang lain." Arah kesadaran ini adalah pintu pertama. Pintu yang membuat seseorang berjalan bukan karena dorongan orang lain, tetapi karena nuraninya sendiri. Arah kedua adalah arah rezeki yang berubah wajah. Banyak orang mengira rezeki selalu berbentuk uang. Padahal, dalam pandangan kejawen, rezeki bisa berupa kesehatan, waktu luang, anak yang patuh, tetangga yang baik, dan hati yang tentram. Justru, sebelum membuka pintu rezeki besar, semesta sering mengubah dulu cara pandang kita terhadap rezeki. Di titik ini, hidup sering memberi tanda yang aneh. Usaha terasa seret, pelanggan hilang, pekerjaan berkurang. Seseorang mungkin bertanya-tanya, apa aku lagi apes? Tetapi bila dilihat lebih dalam, sebenarnya ia sedang diarahkan. Yang boros dipaksa belajar hemat, yang sombong dipaksa merendah, yang selama ini menggantungkan hidup pada satu sumber, dipaksa mencari sumber lain. Rezeki bergeser bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguatkan. Sering terjadi, ketika seseorang sudah bisa mengelola sedikit, barulah yang besar datang. Ketika ia mulai jujur pada usahanya, menjaga amanah, tidak menipu, dan tidak serakah, pintu-pintu kecil terbuka. Ada orang yang tiba-tiba menghubungi untuk bekerja sama, ada tawaran yang dulu tertunda lalu muncul kembali, ada pesanan yang datang tanpa diduga. Rezeki seperti air, ia mencari celah paling bersih. Bila celah itu telah dibersihkan oleh kesabaran dan kejujuran, maka aliran akan semakin deras. Orang tua berkata, rezeki ora mang teka saka ngendi we, nanging saka ati sing diresiki. Rezeki tak hanya datang dari mana saja, tapi dari hati yang dibersihkan. Dan disinilah arah kedua terbuka. Bukan sekadar uang yang bertambah, tetapi cara memandang rezeki menjadi lebih dewasa. Yang sedikit disyukuri, yang banyak tidak membuat lalai. Arah ketiga adalah arah hubungan yang diuji dan diperbaiki. Tidak ada perjalanan hidup yang bebas dari pertemuan dan perpisahan. Pada fase ini, semesta seperti menata ulang siapa yang benar-benar layak berada di sekitar kita. Ada sahabat yang tiba-tiba menjauh, ada orang dekat yang menunjukkan sifat aslinya, ada keluarga yang menuntut kesabaran lebih besar, bahkan ada pasangan yang memunculkan pertengkaran kecil demi kecil. Semua itu bukan untuk merusak, melainkan untuk menyaring. Dalam laku kejawen, ada pitutur. Sing ana mang diuji, sing palsu bakal gugur. Yang ada hanya diuji, yang palsu akan gugur. Jika diperhatikan dengan hati tenang, seringkali pertengkaran terjadi karena ego, keinginan untuk selalu benar, untuk didengar, untuk dimenangkan. Arah ini mengajarkan kelembutan. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua luka harus dibalas. Kadang, satu langkah mundur justru menyelamatkan rumah yang hampir retak. Ajaibnya, ketika seseorang memilih untuk melunak, hubungan yang tadinya terasa berat ramai-ramai mencari keseimbangannya sendiri. Anak mulai lebih mengerti, pasangan lebih menghargai, sahabat lebih jujur. Bahkan, orang-orang baru datang, membawa energi yang lebih baik. Mereka yang selama ini hanya datang saat ada maunya, pelan-pelan menjauh. Sebaliknya,
yang tulus akan tetap bertahan. Di sini, hati belajar bahwa mencintai bukan berarti memiliki, tetapi merawat. Dan melepaskan bukan berarti membenci, tetapi memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersama kita sampai akhir. Arah ketiga mengajarkan kearifan, menjaga yang penting, melepaskan yang mengganggu, dan merawat hubungan dengan rendah hati. Arah keempat adalah arah keteguhan batin dan pencerahan halus. Ini adalah buah dari 3 arah sebelumnya. Setelah seseorang mengenali dirinya, menata rezekinya, dan memperbaiki hubungannya, biasanya muncul rasa yang sulit dilukiskan. Tenang, tetapi tidak lengah. Pasrah, tetapi tidak menyerah. Di titik ini, ia mulai merasakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan sebab. Kegagalan bukan kutuk, keberhasilan bukan semata kehebatan, melainkan bagian dari pelajaran. Batin menjadi lebih halus. Ucapan dipilih. Langkah ditimbang. Ia tidak mudah terpancing amarah. Tidak cepat iri melihat orang lain sukses, dan tidak mudah putus asa saat rencana tertunda. Justru ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, menyeduh kopi pagi, menatap langit senja, bercanda dengan keluarga. Dari sinilah pencerahan kecil lahir. Orang Jawa menyebutnya eling lan waspada, ingat dan waspada. Ingat pada asal, waspada pada nafsu. Ketika batin telah menemukan tempatnya, jalan hidup terasa lebih terang. Tidak berarti bebas masalah, tetapi setiap masalah kini punya pintu keluar.